Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bisyukrihi ala ni'amihi wa alaihi tatazzayadul khairat wal barakat. Wa salawatullahi wa taslimatuhu ala man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat Muhammadin sayyidil bariyat wa ala sairi alihi wa ashabihi ulil manaqib wad darajat. Amma ba'du. Saudaraku yang seiman, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita karena telah kembali dapat memasuki bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Saya berharap dan berdoa semoga seluruh ibadah kita semua, terutama ibadah puasa yang kita jalankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang berbahagia, seperti kita mafhum bersama bahwa seluruh ibadah itu diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin." Ketika seluruh kehidupan kita itu bagi Allah, tetapi kemudian muncul pertanyaan, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa untuk zatnya, sementara ibadah-ibadah yang lain itu disandarkan bagi pelaku ibadah itu sendiri. Seperti hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang populer, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Dari hadis ini kita memahami secara jelas dan pasti bahwa Allah betul-betul mengkhususkan ibadah puasa untuk zatnya, dan Allah sendiri yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis ini menarik untuk kita bahas dan kita maknai, dan kita dapat maknai dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa an-nasyam la riya'a fihi. Kenapa puasa disandarkan pada Allah, sementara ibadah-ibadah puasa yang lain disandarkan kepada para pelaku ibadah itu? Karena yang pertama, dalam ibadah puasa tidak dikenal ada riya di dalamnya. Berpuasa, sebagaimana kita tahu, tidak ada gerakan, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh fisik manusia. Jadi puasa lebih pada perbuatan hati. Orang yang berpuasa, dia cenderung untuk meninggalkan segala keinginan-keinginannya, segala syahwatnya. Hanya sebatas meninggalkan apa yang diinginkan tanpa melakukan gerakan apapun. Dan itu semua memang ditujukan karena Allah. Di dalam puasa yang jelas-jelas tidak ada gerakan apapun, tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh jawarih, oleh tangan, oleh kepala, oleh kaki, oleh telinga, oleh hidung manusia. Jadi murni puasa itu lebih banyak perbuatan hatinya. Hatinya betul-betul ikhlas untuk meninggalkan segala hal-hal yang dilarang ketika sedang berpuasa, padahal hal itu merupakan bagian, bahkan bagian terbesar dari keinginan-keinginan manusia atau syahwat-syahwat manusia, yakni syahwat untuk makan, syahwat untuk bercumbu, dan seterusnya dan seterusnya. Sisi kedua, bahwa kenapa puasa itu disandarkan kepada zatnya Allah,
Sementara ibadah-ibadah yang lain disandarkan kepada para pelaku ibadah itu adalah bahwa annallaha infarada bi'ilmi thawabih, bahwa Allah satu-satunya, zat satu-satunya yang mengetahui besar kecilnya pahala ibadah puasa. Sebab dalam satu hadis yang sharih mengatakan bahwa ada amal yang kesemuanya memiliki pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal itu berjumlah 7. Antara lain adalah 2 amal yang mewajibkan seseorang untuk masuk ke surga atau ke neraka, yaitu iman dan syirik. Kemudian ada lagi amal yang dilakukan berbalas 10 kebaikan. Ada juga amal kebaikan atau amal perbuatan manusia yang baik yang kemudian dibalas sampai 700 kali lipat. Akan tetapi kemudian ada satu ibadah yang tidak dijelaskan oleh Allah seberapa besar pahalanya, karena kata Allah, la ya'lamu thawabahu illallah. Bahkan orang yang berpuasa itu sendiri tidak mengetahui seberapa besar pahala yang dia peroleh, pahala yang dia dapat dari ibadah puasanya. Yang ketiga, bahwa ibadah puasa itu dilakukan oleh seseorang, oleh mukmin, dan arahnya tidak ada ke zat-zat selain Allah. Jadi puasa yang dilakukan oleh orang yang beriman itu murni dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab kalau kita bandingkan misalnya orang-orang musyrik melakukan ritual, melakukan ibadah apapun, dan itu diarahkan, diserahkan, dipersembahkan untuk sesembahan-sesembahan mereka. Akan tetapi kalau puasa itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sisi berikutnya, yakni yang kelima, bahwa puasa itu merupakan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya para malaikat-malaikat Allah. Kita paham bahwa orang atau manusia itu merupakan makhluk yang terdiri dari 2 unsur, yakni jasad dan ruh. Dan asupannya itu disesuaikan dengan unsur-unsur bentukan manusia itu sendiri. Tentu asupannya atau makanannya adalah makanan-makanan yang berkaitan erat dengan unsur-unsur tanah, karena memang manusia dijadikan dari unsur tanah. Ketika manusia berpuasa, itu artinya manusia sedang menjauhkan dari segala hal-hal yang menjadi kebutuhan hidupnya, terutama yang berkaitan dengan jasadnya, dengan fisiknya. Dia tidak makan, dia tidak minum, dan meninggalkan segala sesuatu yang memang berkaitan dengan jasadnya atau fisiknya. Lebih gamblangnya bahwa orang yang berpuasa itu artinya dia sedang meniru, mencontoh akhlak atau sifat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah dan juga para malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, barangkali ini saja makna-makna dari satu hadis yang menyatakan bahwa puasa itu milik Allah dan Allah sendiri akan membalasnya, yang artinya bahwa puasa adalah satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah, sementara ibadah-ibadah yang lain disandarkan kepada orang-orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Di lain kesempatan barangkali kita dapat lebih
untuk memperjelas dan memperbanyak tinjauan-tinjauan atau dari makna hadis tentang puasa tadi. Semoga bermanfaat dan semoga seluruh ibadah yang kita lakukan di dalam bulan puasa tahun 1445 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.